Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan baru saja reda ketika lampu jalan memantulkan kilau genangan air di perempatan Jalan Sudirman, kota kecil di Jawa Tengah. Suara deru motor terdengar bersahut-sahutan, sebagian melaju tergesa pulang dari pasar malam. Di sudut jalan, sekelompok pria berseragam coklat, yang jelas-jelas polisi, berdiri dengan wajah garang. Namun, yang membuat warga resah adalah papan bertuliskan, razia kendaraan, yang mereka pasang secara tiba-tiba. Beberapa warga berbisik-bisik, mengaku razia itu tidak resmi. Tidak ada tanda koordinasi dengan Dinas Perhubungan, apalagi pemberitahuan resmi. Uang, damai, seolah menjadi bahasa wajib bagi siapa saja yang melintas tanpa kelengkapan kecil. Bahkan hanya lupa membawa fotokopi STNK di seberang jalan. Seorang gadis bernama Rani, mahasiswi semester akhir yang aktif di organisasi mahasiswa anti korupsi, memperhatikan dengan wajah tegang. Ia baru saja pulang dari rapat di kampus ketika melihat kerumunan pengendara yang dipaksa minggir satu persatu. Wajah-wajah tegang, suara protes warga, dan tatapan garang para oknum polisi itu membuat darahnya mendidih. Rani tak tinggal diam. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai merekam dari jarak aman. Kalau ini benar razia resmi, harusnya ada surat tugas dan tanda pengenal jelas, gumamnya. Tapi niatnya tak berhenti di situ. Ia berencana mendekat dan membubarkan razia ilegal itu dengan mengajak warga untuk melawan secara damai. Namun, saat Rani mulai melangkah, salah satu oknum polisi menoleh dan menatap tajam. Detik berikutnya, sebuah motor trail polisi melaju kencang ke arahnya. Bunyi rem mendecit, diikuti benturan keras. Tubuh Rani terhempas ke aspal, membuat warga yang melihat berteriak kaget. Yang lebih mengejutkan, begitu Rani jatuh dan tasnya terlempar, sesuatu dari dalam tas itu terguling keluar, dan membuat para polisi itu mendadak terdiam. Suara hujan yang tersisa menetes dari atap toko-toko di pinggir jalan, bercampur dengan teriakan warga yang mulai ramai mengerumuni Rani. Gadis itu meringis, mencoba bangkit sambil memegang lutut yang perih. Tas selempangnya tergeletak di aspal, terbuka lebar. Dari dalamnya, jatuh sebuah kartu identitas berlogo merah bertuliskan, Lembaga Pengawas Independen Kepolisian. Sebuah organisasi resmi yang dikenal sering membongkar kasus penyalahgunaan wewenang aparat. Sejenak, suasana hening. Beberapa warga yang tadinya takut mulai berani berbisik, "Loh, dia pengawas resmi, ya?" Sementara itu, dua polisi yang tadi memasang wajah garang tiba-tiba saling pandang dengan raut cemas. Rani, dengan napas tersengal, memungut kartunya. "Kalian tahu ini artinya apa?" "Saya sedang melakukan pemantauan lapangan." "Dan kalian?" Ia menatap tajam barisan polisi itu, sedang melanggar hukum dengan razia ilegal ini. Salah satu polisi mencoba bersuara, namun terdengar gugup. "Jangan sok mengatur, Neng. Ini wilayah kami." Tapi nada suaranya goyah, seperti menyembunyikan rasa takut akan konsekuensi. Warga mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu. Suara bisik-bisik berubah menjadi teriakan dukungan. "Bubarkan! Bubarkan!" Namun sebelum suasana benar-benar memanas, dari kejauhan terdengar suara sirene lain. Sebuah mobil hitam tanpa tanda polisi berhenti mendadak di pinggir jalan. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang pria berjas hitam dengan langkah mantap. Tatapannya tajam, langsung menuju ke arah Rani dan para oknum polisi itu. Pria berjas hitam itu berjalan dengan langkah tenang tapi penuh wibawa. Wajahnya tegas, rahang kokoh, dan mata yang memandang tajam membuat semua orang di lokasi spontan memberi jalan. Rani yang masih berlutut di aspal menatapnya penuh tanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, pria itu mengeluarkan dompet kulit dari sakunya dan menunjukkan sebuah kartu berlogo Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Seketika,
Wajah para oknum polisi di lokasi berubah pucat. "Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam tanpa surat tugas resmi?" Suaranya berat, jelas, dan penuh tekanan. Tak ada yang langsung menjawab. Salah satu dari mereka mencoba mengarang alasan. "Iya, Pak, kami hanya menjaga keamanan." "Menjaga keamanan?" potong pria itu dengan nada dingin. "Atau memeras warga?" Ia melirik tajam ke arah papan razia kendaraan yang seadanya, lalu menunjuk ke kantong salah satu polisi yang tampak menggembung penuh uang tunai. Beberapa warga langsung bersorak pelan, merasa keberanian mereka kembali. Rani mulai berdiri, walau sedikit pincang, dan menatap pria itu dengan rasa lega. Pria berjas hitam itu kemudian menoleh padanya. "Kamu Rani, kan? Lembaga pengawas independen?" tanyanya. Rani mengangguk, sedikit terkejut. "Bapak kenal saya?" "Ya. Laporan-laporanmu sudah sampai ke meja saya," jawabnya singkat. Lalu ia berbalik menatap para oknum polisi itu, kali ini dengan senyum tipis yang justru membuat mereka semakin gelisah. "Malam ini, permainan kalian selesai." Namun, baru saja pria itu hendak memerintahkan penangkapan, tiba-tiba terdengar suara motor berderu kencang dari arah belakang, diikuti teriakan warga yang panik. Mesin semakin mendekat, memecah konsentrasi semua orang. Dari arah gang sempit, muncul 3 motor gede berwarna hitam matte, lampu depannya menyorot tajam ke arah kerumunan. Penunggangnya mengenakan helm full face tanpa plat nomor yang terlihat, jaket kulit, dan celana jeans lusuh. Warga yang tadi berani bersorak mendadak mundur. Aura tegang terasa kental. Bahkan para oknum polisi yang sebelumnya arogan kini saling melirik. Jelas ada rasa takut di wajah mereka. Salah satu pengendara motor itu mematikan mesin dan perlahan membuka helmnya. Terlihat wajah pria berparut di pipi kiri. Tatapannya tajam seperti pisau. "Lama nggak ketemu, Komandan?" katanya sambil menatap pria berjas hitam yang tadi datang. Rani merasa ada sesuatu yang aneh. Pria berparut itu jelas bukan polisi. Tapi kenapa pria berjas hitam itu menatapnya seperti sedang menghadapi lawan lama? "Kenapa kamu ada di sini, Raka?" tanya pria berjas hitam itu dingin. Raka tersenyum sinis. "Kebetulan. Dengar ada razia, pikirnya bisa dapat bagian." Warga mulai resah. Beberapa memutuskan pergi, takut keributan akan meledak. Rani, walau lututnya sakit, tetap berdiri di belakang pria berjas hitam itu. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi firasatnya berkata, malam ini tidak hanya soal razia ilegal. Pria berparut itu memberi isyarat kedua rekannya. Mereka membuka tas selempang besar, dan kilauan logam terlihat samar dari dalamnya. Rani membelalak, itu jelas senjata. Namun, sebelum Rani bisa bereaksi, salah satu warga berteriak, "Awas!" Dia angkat senjata. Teriakan warga membuat semua orang spontan bergerak. 2 pria bertopeng yang bersama Raka mengangkat senjata laras pendek, sementara yang satu lagi tetap di atas motor, memantau sekitar. Pria berjas hitam itu langsung melangkah maju, tubuhnya setengah memunggungi Rani. Tangannya bergerak cepat membuka kancing jas, mengeluarkan pistol dinasnya, dan menodongkannya lurus ke arah Raka. "Turunkan senjata kalian. Sekarang." Suaranya menggelegar, menusuk ke telinga semua orang, namun Raka hanya tersenyum miring. "Komandan, kita sama-sama tahu, saya nggak pernah tunduk pada perintah." Dalam sekejap, suara berak dari tembakan pertama meledak. Pelurunya menghantam papan razia, membuat serpihan kayu beterbangan. Warga berhamburan, menjerit, dan berlindung di balik tembok atau kios terdekat. Rani terseret mundur oleh salah satu warga tua yang mencoba menyelamatkannya, tapi ia menolak pergi. Tangannya justru merogoh tasnya, mengeluarkan kamera kecil beresolusi tinggi. Dia tahu, apapun yang terjadi malam ini, bukti visual adalah senjata terkuatnya. Pertukaran tembakan pecah.
Dentuman senjata membelah udara, bercampur bau mesiu yang menusuk hidung. Dua oknum polisi yang sebelumnya sok berkuasa kini tiarap di tanah. Ketakutan di tengah kekacauan, Raka melompat ke samping, mencoba mendekat ke arah Rani. "Kau, yang dari lembaga pengawas itu, kan?" Suaranya berat dan mengancam. "Kameramu itu akan kubuat hancur." Namun sebelum dia bisa menarik pelatuk, tiba-tiba dari ujung jalan terdengar raungan sirene mobil polisi. Tapi bukan sembarang patroli. Lampu biru merahnya diiringi suara pengeras, "Ini satuan khusus. Turunkan senjata." Kedatangan satuan khusus dan bagaimana situasi jadi makin rumit. Mau diteruskan?